Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan tetap semangat untuk belajar, terutama kelas 6 SDN Keranggan. Semangat ya! Hari ini kita belajar tentang adaptasi tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Materi pembelajaran kali ini adalah tentang pengertian adaptasi, tujuan adaptasi, jenis adaptasi. Dan kali ini kita akan membahas tentang adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Tujuan adaptasi adalah untuk dapat melindungi diri dari musuh atau predator, untuk dapat memperoleh makanan, dan untuk kelangsungan hidup. Adaptasi pada tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku.
Apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungannya. Sedangkan adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Di sini Ibu akan memberikan contoh adaptasi tumbuhan secara morfologi. Misalnya, tanaman jenis higrofit yang hidup di daerah lembab. Misalnya, contohan tumbuhan tanaman kemunting, daun ungu, dedalu, paku, dan lumut. Mereka memang hidup di daerah-daerah yang lembab. Yang kedua adalah jenis tumbuhan yang hidup di daerah kering. Misalnya, tumbuhan kaktus yang ada di gurun, pohon kurma, dan lidah buaya. Mereka disebutnya adalah jenis tumbuhan xerofit. Dan yang ketiga adalah jenis tumbuhan hidrofit. Tumbuhan ini beradaptasi di daerah lingkungan yang berair. Contohnya, pohon teratai, eceng gondok, kangkung, dan bakau. Adaptasi pada tumbuhan secara fisiologi yaitu adaptasi yang menggunakan fungsi alat tubuh bagian dalam. Misalnya kantong semar. Di dalam bunga kantong semar terdapat cairan yang membuat serangga apabila mendekati akan tergelincir ke dalam bunga tersebut dan itu dijadikan sebagai makanan pada bunga tersebut. Misalnya lagi, bunga-bunga khas yang biasanya aromanya wangi. Karena dia mengalami proses penyerbukan, tentu saja menghasilkan madu. Serangga-serangga itu akan melekat lengket karena madunya. Tumbuhan apa lagi? Tumbuhan misalnya Rafflesia arnoldi atau kita sebut juga sebagai bunga bangkai. Karena baunya yang busuk, sehingga serangga-serangga ingin mendekatinya. Nah, ketika dia mendekatinya, maka dia akan masuk ke dalam bunga tersebut sehingga sebagai makanan bunga tersebut. Nah, semua tumbuhan tersebut membutuhkan namanya nitrogen. Nitrogen itu bisa dihasilkan dari serangga-serangga yang telah masuk ke dalam tubuh mereka. Adaptasi tingkah laku pada tumbuhan contohnya bunga matahari. Ketika bunga matahari mekar, maka dia akan menghadapkan dirinya ke arah sinar matahari. Lalu berikutnya pohon jati. Pada musim kemarau, pohon jati atau mahoni atau kedondong, sangon, petai, randu, bunga pelamboyan akan meranggas atau menggugurkan daunnya. Putri malu, adaptasinya adalah dengan mengatupkan atau menguncupkan daun apabila terkena rangsangan atau sentuhan. Jagung. Jagung apabila pada musim kemarau atau panas, maka daunnya akan menggulung.
Demikianlah anak-anak video yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ini semua bermanfaat bagi kalian dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.